Hello guys, welcome back to my channelnya Dunia Grafika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara gambar vektor dan gambar JPG. Nah, gambar vektor dan gambar JPG di dalam dunia grafika itu sangat mempengaruhi. Maksudnya mempengaruhi itu gambar vektor dan gambar JPG adalah dua yang kelihatannya sama tapi berbeda. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan antara perbedaan antara gambar vektor dan gambar JPG. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ini di Adobe Illustrator. Nah, saya sudah membuat sampel di dalam Adobe Illustrator ini. Yang pertama saya tulis di sini adalah gambar vektor. Terus di sebelah kanannya saya kasih gambar untuk format JPG. Nah, perbedaan mendasar untuk gambar vektor dan gambar JPG itu ada beberapa. Salah satunya adalah ketika kita ngezoom di gambar vektor, gambarnya tidak akan pecah. Ngezoom sampai berapapun tidak akan pecah. Di sini kita ngezoomnya sampai 6400 untuk zoomnya ya, dan kelihatan ini tidak akan pecah karena ini adalah gambar vektor. Sedangkan di gambar JPG ketika kita ngezoom sampai berapapun gambarnya akan kelihatan pecah ataupun rada garis-garisnya rada geradakan, menandakan bahwa ini adalah gambar JPG. Ini perbedaannya. Terus yang kedua, untuk membedakan gambar vektor dan gambar JPG bisa ketahuan ketika kita melihat ke view yang berbeda. Nah, pada kali ini pada kesempatan ini kita akan mencoba dengan ke menu view, terus kita ke outline. Maka akan kelihatan mana yang gambar vektor, mana yang JPG. Bagi yang sudah tahu gambar vektor, kelihatan kalau dia itu mempunyai garis-garis yang tidak kelihatan garis-garis yang kalau di sini kan kayak rada rambut-daldul ya garis-garisnya. Ini menandakan ini adalah gambar vektor. Sedangkan kalau gambar JPG dia hanya berbentuk kotakan saja, ini garis kotak-kotak saja. Ini yang menandakan gambar ini gambar JPG. Terus dalam dunia grafika, gambar vektor dan gambar JPG ini bisa menghasilkan kualitas hasil cetak yang berbeda. Jelas, gambar vektor menghasilkan gambar cetak yang lebih jelas, lebih tajam, dan kemungkinan bisa lebih terang. Sedangkan gambar JPG hasilnya lumayan, tetapi untuk tingkat ketajamannya tidak setajam gambar vektor. Itu. Nah, sekarang kita akan belajar gimana perbedaan gambar vektor dan JPG di Corel. Di Corel Draw, gambar vektor dan gambar JPG mempunyai bisa membedakan dua gambar ini kurang lebih hampir sama dengan yang di Adobe Illustrator. Di Corel Draw kita bisa melihat kalau seperti di Adobe Illustrator ketika kita zoom gambarnya tidak akan pecah, baik dari outline-nya, dari teksturnya. Ketika kita zoom tidak akan pecah. Sedangkan ketika JPG ketika kita zoom maka akan kelihatan pecah atau ada noise-nya. Pixelnya kelihatan nggak lurus seperti itu. Yang kedua, kita lihat di view yang berbeda di wireframe. Maka kelihatan kalau gambar vektor dia terdapat garis-garis yang membentuk gambar tersebut. Sedangkan gambar JPG dia hanya membentuk kotakan saja. Lalu gimana caranya untuk gambar vektor bisa merubah ke JPG ataupun sebaliknya? Nah, yang pertama kita akan belajar di
CorelDRAW. Yang pertama, jika kita ingin membuat gambar vektor menjadi gambar JPG, itu cukup mudah. Caranya gimana? Caranya pertama kita klik gambar yang akan kita buat JPG. Kita grup semuanya. Ketika sudah grup, kita ke menu bitmap. Kita ke convert to bitmap. Nah, di sini terdapat keterangan berapa resolusi yang kita inginkan. Nah, di sini juga kita menandakan bahwa di dalam dunia percetakan resolusi ini sangat berpengaruh. Karena apa? Karena ketika semakin kecil resolusi yang kita pilih, maka akan semakin kecil pula pixel-pixel, akan semakin besar pula pixel-pixel di dalam gambar tersebut. Nah, sebaliknya jika resolusi kita pilih semakin tinggi, maka pixel yang di dalam gambar tersebut akan semakin kecil. Nah, untuk standar di dalam dunia grafika, resolusi standar untuk merubah vektor ke dalam JPG adalah 300 dpi. Nah, color modenya kita buat ke CMYK, kita klik OK. Setelah ini kita akan akan ketahuan bahwa gambar vektor ini sudah berubah ke gambar JPG. Ketika kita merubah ke wireframe, akan kelihatan sama. Nah, terus pertanyaan lagi, gimana caranya ketika gambar JPG kita rubah ke gambar vektor? Nah, tentu di dalam CorelDRAW terdapat fasilitas yang bisa membuat gambar JPG ke gambar vektor. Akan tetapi, gambar vektor yang dihasilkan dari CorelDRAW ini tidak sesempurna gambar bikinan asli. Karena apa? Karena gambar yang aslinya itu kurang tajam akan dihasilkan juga akan kurang tajam, ataupun hasilnya juga akan tidak terlalu sempurna ketika kita buat sendiri, ataupun ketika kita buat sendiri akan lebih sempurna dibandingkan dengan yang dibuat oleh CorelDRAW. Nah, gimana caranya gambar JPG dirubah ke gambar vektor? Caranya adalah kita ke trace bitmap yang ada di sini. Trace bitmap, terus kita ke center trace, ke outline trace. Kita pilih yang high quality image biar gambarnya kelihatan lebih tajam. Kita langsung ke reduce bitmap. Maka akan terdapat perintah seperti ini. Kita bisa diatur detailnya, ditajemin ataupun dikurangin, smoothingnya mau ditebelin atau mau dikurangin, itu bisa kita atur sendiri. Kita udah diatur, sementara kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa gambar JPG ini sudah berubah ke gambar vektor. Coba kita rubah ke coba kita lihat di wireframe. Nah, sudah berubah tuh, garisnya sudah membentuk sebuah gambar. Nah, ini caranya dari gambar JPG ke gambar vektor. Nah, sekarang kita belajar gimana merubahnya di Adobe Illustrator. Di Adobe Illustrator kurang lebih caranya sama. Yang pertama kita akan gambar vektor ke gambar JPG. Kita klik dulu gambar vektornya, lalu kita ke objek. Setelah itu kita klik ke rasterize. Kita pilih mode CMYK, dpi-nya standarnya adalah 300, langsung kita klik OK. Maka dia akan berubah menjadi gambar JPG. Tuh, sudah berubah. Lalu bagaimana caranya gambar JPG dirubah ke gambar CMYK? Caranya gampang. Yang pertama kita klik dulu gambar JPG-nya, langsung kita ke image trace. Kita klik yang di tanda panah ke bawah, langsung ke high fidelity foto.
Nah, ini proses menuju gambar vektor. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, sudah selesai. Bisa kita lihat gambarnya. Sebelum kita otak-atik gambarnya, kita lebih dulu ke expand biar garisnya itu terpecah. Nah, setelah itu kita lihat ke outline, maka akan kelihatan gambar ini sudah berbentuk vektor. Gitu. Nah, dalam dunia grafika, gambar vektor dan gambar JPG ini harus kita perhatikan. Jika kalian menuntut gambar yang bagus, alangkah baiknya kita membuat gambar yang vektor dibanding gambar JPG. Karena gambar vektor mempunyai banyak keunggulan dibanding gambar JPG. Ya, antara lain ya seperti yang saya jelaskan tadi awal, ketajaman lebih tajam, warna bisa kita rubah sendiri, bisa main kita sendiri, terus lebih tajam, lebih terang, dan yang jelas warna tidak akan pecah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan bagaimana gambar vektor dan gambar JPG itu untuk perbandingannya. Nah, jadi untuk video kali ini saya sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan ataupun apa yang ingin kalian tanyakan ke saya, silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Salam grafika.